Shalom adik-adik di rumah. Hari ini kita senang sekali kita harus memuji Tuhan kembali karena Tuhan selalu menjaga kita. Hingga hari ini kita bisa ibadah lagi, kita bisa mengikuti kisah anugerah. Yeay. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami. Dan sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tolong kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami juga bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah tingginya kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari Dia tetap mengasihi kita. Yuk, dengan sambil berdiri, dengan sukacita kita memuji Tuhan, kita katakan bahwa kasih-Nya itu semakin bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke adik-adik, silakan kembali duduk. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang seorang bayi yang dijanjikan oleh Tuhan kepada satu pasangan yang dipanggil oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Namanya adalah bayi Ishak. Dan siapa nama orang tuanya? Yaitu Abraham dan Sarah. Tuhan menjanjikan anak kepada mereka walaupun mereka sudah tua. Tapi karena Tuhan yang melakukannya, mereka bisa punya anak. Karena siapa? Karena Tuhan. Itu bukan karena Abraham hebat, juga bukan karena Sarah hebat, bukan. Tetapi karena Tuhan. Sarah bisa, Abraham bisa punya anak, itu karena Tuhan. Dan hari ini ceritanya juga seru, ya, tidak kalah seru. Ceritanya apa? Coba diikuti. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab masih di kitab Kejadian, ya. Kemarin pasal 21. Maju lagi pasal 22 tentang Abraham. Tuhan kan sudah memberkati Abraham. Tuhan sudah menepati janji kepada Abraham, ya kan? Tuhan sudah mengasihi Abraham dan Abraham juga sudah taat, percaya kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan mau tahu lebih dalam lagi. Tuhan mau tahu lebih dalam lagi apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anaknya. Ingat ya, anak Abraham dari siapa? Dari Tuhan, ya kan, dari Tuhan. Nah sekarang Tuhan mau tahu kira-kira Abraham lebih mengasihi Tuhan yang memberi anak atau Abraham lebih mengasihi anaknya daripada Tuhan yang memberi. Suatu hari Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham. Lalu kata Abraham, iya Tuhan. Abraham, sekarang aku minta kamu datang ke Moria. Lalu aku minta supaya kamu Abraham mempersembahkan anakmu Ishak itu.
di salah satu gunung, sebuah gunung ya di Moria. Persembahkan anakmu itu, jadikan korban. Kalau dijadiin korban berarti mati dong. Gak ada lagi dong anaknya Abraham. Karena anak Abraham cuma satu-satunya yang dikasih Tuhan adalah Ishak. Lalu sekarang Tuhan minta, Abraham, ayo bawa anakmu itu, Ishak itu yang satu-satu itu ya ke Gunung Moria, ke gunung yang ada di Moria, persembahkan, jadikan korban. Berarti nanti anaknya mati dong, udah gak ada lagi dong anaknya. Nah pada waktu itu, pada waktu Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya itu, ternyata anaknya Ishak udah mulai besar ya, sudah bisa jalan. Lalu apakah Abraham taat? Apakah Abraham mau taat kepada Tuhan atau dia nggak mau? Coba kita lihat. Tetapi adik-adik, di dalam Alkitab dituliskan, dijelaskan bahwa Abraham mengikuti kata Tuhan. Kenapa? Apakah Abraham tidak takut kehilangan anaknya? Udah nggak ada lagi anaknya. Apakah Abraham lebih taat kepada Tuhan atau dia mengasihi anaknya? Dan ternyata Alkitab menuliskan atau memberikan cerita, mengisahkan bahwa Abraham mengikuti kata Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, dia mau taat. Kenapa? Karena dia tahu kan Ishak anaknya itu kan dari Tuhan. Kalau Tuhan minta ya dikasih. Lalu dia panggil karyawannya, laki-laki ya, pria bujang. Hei teman-temanku, sini bantu aku bawa kayu ya. Kita pergi ke Moria. Lalu dia ajak Ishak, sayang, ayo kita pergi. Kemana? Ayo ikut saja. Mereka pergi, mereka berjalan menuju Moria, salah satu gunung. Sebelum sampai di atas gunung, Abraham berkata kepada karyawan-karyawannya, kepada pembantunya atau bujangnya, teman-teman, kalian sampai di sini saja, biar aku dan Ishak yang naik ke gunung sana. Oke, pembantu bujangnya tinggal ada 2 orang. Terus dia ambil kayu bakar, dia ambil kayu bakar yang dibawa sama bujang itu tadi 2 orang. Lalu mereka Abraham bantu bawa, terus diangkat juga di atas kepalanya Ishak. Ishak pelan-pelan dia bawa kayu bakar ke atas gunung. Lalu Ishak tanya, ayah, kan kayu bakarnya sudah ada, mana dombanya? Adik-adik, ternyata dulu kalau memberi persembahan itu ya, kalau memberi persembahan atau korban bakaran itu yaitu binatang-binatang, domba yang sehat. Lalu si Ishaknya lihat mereka nggak bawa domba, mereka juga nggak bawa burung apa-apa. Lalu dia tanya kepada ayahnya, ayah, di sini kan aku bawa kayu bakar, terus nanti kita mau korbanin apa ayah? Apa jawab Abraham? Tenang saja, ya Tuhan sudah sediakan. Oh iya, mereka jalan. Sampai di atas gunung, Abraham susun, ada mezbah, tempat untuk memberikan korban kepada Tuhan, dia susun. Ada kayu bakar. Lalu apa yang terjadi? Abraham angkat Ishak, dia angkat di atas, anaknya itu diangkat ke atas. Lalu dia mau sembelih, dia ambil pisau, dia mau sembelih
mau jadi korban bakar. Buat siapa? Buat Tuhan. Siapa yang minta? Tuhan yang minta. Dia takut? Enggak takut dia. Dia enggak sayang sama anaknya, sayang. Tapi dia lebih sayang sama Tuhan. Dia lebih takut sama Tuhan, dia lebih sayang sama Tuhan. Dia sudah siap-siap mau mengorbankan anaknya. Dia sudah siap-siap. Waktu dia mau menyembelih anaknya yang satu itu yang sangat dicintainya itu, tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan lakukan itu, jangan kau apa-apakan anak itu. Suara Tuhan, ada malaikat Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau ya kalau Abraham mengorbankan anaknya. Tuhan hanya mau tahu apakah Abraham benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar taat sama Tuhan, atau dia lebih sayang sama yang lain daripada Tuhan. Dan terbukti bahwa Abraham lebih sayang kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Oke, terus Tuhan bilang, sekarang aku sudah tahu Abraham, ternyata kamu lebih mengasihi aku daripada siapapun. Wah, ternyata Abraham ini hebat ya. Kita juga bisa belajar dari Abraham untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk mengikuti apapun kata Tuhan ya. Taat apapun kata Tuhan, walaupun itu menyakiti hati kita, walaupun itu menyedihkan. Seperti Abraham mengorbankan anaknya, sebenarnya hatinya sedih, tapi ya gak apa-apa karena Tuhan yang minta. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Lalu setelah itu si Abraham noleh, ternyata benar Tuhan sudah sediakan korban. Ada di sana domba. Lalu si Abraham turunin anaknya yang dicintainya itu, dia turunin, lalu dia ambil domba, dia taruh di atas, lalu dia sembelih menjadi korban untuk Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar melihat iman Abraham. Dia begitu taat, dia begitu sayang kepada Tuhan. Semoga kita juga seperti itu kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan lebih dari apapun, ya. Oke. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Minggu depan lagi ada cerita yang seru lagi. Oke, bersiap-siap untuk mengikuti kuis ya, bersiap-siap untuk menjawab kuis. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan menyampaikan firman-Mu mengenai iman Abraham. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa belajar seperti Abraham yang lebih mengasihi Tuhan, yang lebih taat kepada Tuhan lebih dari apapun. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam kuisnya. Kuisnya, pertanyaannya hanya satu. Dijawab ya. Kenapa Tuhan atau untuk apa ya? Apa tujuan Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak? Sekali lagi, apa tujuan Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak yang anak satu-satunya itu? Apa tujuannya? Silahkan dijawab. Kadira hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, tinggal 5 waktu lagi. 6, 7. Cepat.
diingat-ingat. Apa ya tujuannya? Kenapa ya Tuhan ya meminta Abraham untuk mempersembahkan atau menjadikan Ishak sebagai korban? 8. Apa tujuan Tuhan? 9. Ayo, tinggal satu lagi. 10. Waktunya sudah habis. Oke, dan segera kirim ke nomornya Kadira. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti kisah anugerah ya. Dan di foto kirim ke Kadira, jawab kuisnya kirim ke Kadira. Bagikan linknya, ajak teman-teman yang lain supaya mereka juga bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan dan ikut memuji Tuhan. Yuk sekali lagi kita berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, dan kami memohon kiranya Tuhan terus memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, Engkau juga memberkati kami di dalam kesehatan kami, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, dan untuk masa depan kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami sekalian. Berkati juga mama, papa, dan keluarga besar kami. Semoga mereka sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya minggu depan kami bisa mengikuti kisah anugerah kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi adik-adik.